Selamat malam Mas Aiman. Apresiasi kami terhadap tim Basarnas, juga termasuk tim dari TNI Angkatan Darat, termasuk timnya Mas Akal Juang, Mas Mayor Akal Juang, yang pertama kali menemukan serpihan pesawat AirAsia KZ8501. Yang ingin saya tanyakan, pertama kali menemukan itu setelah 3 hari pencarian, apa yang ada di benak tim waktu itu? Yakin atau tidak, atau setengah yakin setengah enggak? Oke, terima kasih Mas Aiman. Sebenarnya pencarian ini sudah merupakan bagi kami hari yang ketiga. Karena kami sudah mulai pencarian dari ketika kami mendapat berita tentang hilangnya pesawat AirAsia pada hari Minggu, kami sudah melaksanakan pencarian. Dan memang sangat berbeda kondisinya ketika kami melaksanakan pencarian pada hari pertama maupun kedua, di mana kami selama pencarian di lautan itu seakan-akan tidak ada, nggak ketemu apa-apa? Tidak ketemu apa-apa. Nggak ketemu apa, ya hanya lautan, kapal-kapal nelayan, kapal-kapal barang dan sebagainya. Namun khusus pada hari ketiga, kami mendapat koordinat yang sudah disampaikan oleh Basarnas, dan kami menemukan beberapa benda-benda yang tidak kami temukan di hari-hari sebelumnya. Dan benda-benda itu sangat mencolok karena mempunyai warna yang menarik seperti kuning dan oranye. Dan itu yang membuat kami mempunyai keyakinan bahwa ini benda-benda di pesawat. Karena terus terang, kalau kita lihat, kalau kita sudah pernah naik pesawat, tentunya kita pernah ditunjukkan oleh pramugari tentang life vest, pelampung dan sebagainya, itu punya warna yang mencolok sehingga mudah terlihat. Dan warna-warna tersebut memang dibuat agar ketika terjadi kejadian emergensi mudah terlihat. Kebetulan pada hari ini dari Lanut Halim kami berangkatkan 3 pesawat. Ada 1 buah CN295, kebetulan PTD itu ya? Itu merupakan produksi bangsa Indonesia, bangsa kita, yang diterbangkan oleh kapten pilotnya, Kapten Penerbang Ahmad. Kemudian Alpha 131 Hercules 130 oleh saya sendiri, Mayor Penerbang Akal. Kemudian ada Alpha 1320 Kapten Penerbang Irwanda, ada di belakang ini. Dan pada hari ini khusus di pesawat CN295 Alpha 2906 dipimpin langsung oleh Pangkops AU1 Marsda Agusti Putranto. Jadi beliau berkenan untuk langsung terjun di lokasi kejadian, memimpin langsung pencarian ini. Dan beliau memilih di pesawat 2906 dan langsung ke lokasi. Kebetulan yang menemukan indikasi pertama adalah pesawat CN295 yang dipiloti oleh Kapten Ahmad. Mungkin Kapten Ahmad akan bisa menceritakan bagaimana kronologis ya penemuan tersebut. Iya, saya tanya Kapten Ahmad, pertama kali benda apa yang Anda lihat waktu itu? Dan pukul berapa? Sebenarnya pertama kali yang melihat adalah Pangkops AU1. Ikut di pesawat Anda? Ikut di pesawat. Oke, Pak Marsda Dwi ya? Marsda Agus Dwi Putranto. Oke. Jadi beliau melihat ada objek yang tidak lazim berada di atas permukaan laut, sehingga beliau meminta kita untuk benda yang mana itu? Lempengan besi, kemudian yang panjang itu, kepingan-kepingan seperti pecahan logam, ada juga seperti benda-benda kotak. Apa yang disampaikan pada saat itu oleh Marsda Agus? Beliau hanya minta kita turun mendekat ke objek tersebut. Turun sampai seberapa dekat itu? 500 feet, 500 kaki dari permukaan laut. 150 meter kurang lebih ya? Lebih kurang. Itu cukup rendah ya? Di Bagi tengah cuaca yang mungkin buruk waktu itu? Betul. Goyang-goyang sempat pesawatnya dong? Kebetulan di atas laut itu tidak terlalu banyak awan. Jadi kita masih bisa mengendalikan dengan aman. Dalam posisi rem door atau pintu belakang dibuka atau lewat jendela? Kita hanya melihat lewat jendela depan, jendela kokpit. Tetapi setelah kita meyakinkan bahwa objek tersebut memang diyakini bagian dari yang kita cari, pesawat AirAsia, baru kita memutuskan untuk membuka rem door agar bisa lebih leluasa melihat. Setelah dibuka rem door, kemudian diambil gambar atau apa yang dilakukan waktu itu? Rekan-rekan wartawan yang di dalam pesawat ada sekitar ada wartawan waktu 18 itu ya? orang dari berbagai media. Jadi mereka yang turut membantu menggunakan kamera yang mereka bawa sendiri. Oke. Apa yang menjadi keyakinan pertama kali bahwa iya, itu adalah bagian dari pesawat AirAsia KZ8501? Menurut saya itu adalah insting seorang panglima yang mungkin sudah memiliki pengalaman banyak.
karena kita sendiri pada saat itu full konsentrasi untuk menerbangkan pesawat, sehingga beliau yang memang berada di kokpit lebih bisa konsentrasi untuk melihat apa-apa objek yang ada di sekitar perairan tersebut. Setelah itu kemudian kembali ke base. Setelah kita meyakinkan bahwa memang objek tersebut adalah sesuatu yang berasal dari pesawat AirAsia, kita kembali ke base sesuai perintah dari Panglima untuk melanjutkan pencarian dengan pesawat helikopter. Siapa kemudian yang melakukan pencarian setelah itu? Dari helikopter Basarnas, rekan-rekan Angkatan Laut yang sudah standby, dan juga Angkatan Udara, ada Kapten Chandra, Kapten Tatak, kemudian ada beberapa rekan-rekan yang lain. Ini kalau kita lihat kan 3 hari baru ketemu di hari ketiga. Hari-hari sebelumnya tidak sempat menyambangi daerah itu. Begini Mas Men, kebetulan saya ikut terlibat dalam penerbangan pencarian ini selama 3 hari berturut-turut. Jadi pada hari pertama kami juga sudah terbang, kemudian hari kedua, dan kami sengaja ketika hari pertama lokasinya sedikit berbeda karena waktu itu dari hasil koordinat yang disampaikan oleh Basarnas, kami mencari di sebelah utara dari Pulau Bangka Belitung. Jadi lebih ke area yang berbeda, kemudian pergerakan arus laut sangat-sangat setiap detik per detik sangat berubah-ubah. Jadi areanya memang berbeda, dan kemungkinan pecahan tersebut kemungkinan menurut kami bahwa pesawat yang ketika tenggelam tidak serta-merta dia langsung mengambang. Kemungkinan mungkin masih di dalam baru mengambang. Dan pencarian yang ketiga ini lebih, padahal terus terang kami sudah melewati, cuman kami dengan area yang sangat luas, karena kami diberikan area yang sangat luas. Dengan pertama kali kami bergerak, mungkin area yang kami cover, kami melakukan metode yang bisa berapa pesawat itu? Waktu hari pertama masih 1 pesawat. Hari kedua kami tambah, kemudian hari yang khusus hari ketiga ini kami cukup banyak mengarahkan banyak pesawat, dan di area itu kami lebih fokus. Jadi tentunya berbeda dengan jumlah pesawat dengan area pencarian demikian luas. Hasil kerja teman-teman semua, tim Basarnas juga timnya Mas Mayor Penerbang Akal Juang ini diberi pujian oleh dunia internasional. Salah satu media internasional, Wall Street Journal, memberikan apresiasi kepada tim yang menemukan serpihan pesawat AirAsia KZ8501. Bangga Mas ya? Ya, terus terang kami bangga, dan kami memang bahkan lebih baik dari Malaysia. Kami juga termotivasi sebenarnya. Kami punya semangat tinggi dalam melakukan pencarian ini karena kami juga ingin membuktikan bahwa Indonesia ini mampu untuk menangani setiap kejadian yang ada di wilayah kita. Kita punya kemampuan lebih, dan hampir kalau bisa dikatakan kecuali terpaksa tidak membutuhkan bantuan dari negara lain, bahwa kita punya peralatan dan kemampuan yang memadai untuk menghandle atau mengatasi setiap kejadian yang ada di wilayah Indonesia. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin dengan peralatan yang kami miliki untuk membantu dalam melaksanakan pencarian ini. Kami juga berkoordinasi dengan Basarnas, yang kami setiap kali mengudara, kami on the air, kami melakukan komunikasi dengan posko Basarnas, posko di Halim maupun di krisis center yang ada di Pangkalan Pontianak, Pangkalan Bun, Tanjung Pandan, dan Halim. Apa saja informasi yang ada. Seperti halnya beberapa waktu sebelum ditemukan, kami mendapatkan informasi seperti nelayan melihat serpihan, kami datangi sana dengan pesawat yang berbeda. Kemudian di Belitung juga ditemukan ELT atau di Orion. Semuanya disambangi semua. Kami segera datang menyusuri ke area yang tersebut. Jadi kami berusaha untuk memetakan mana saja kira-kira lokasi yang diperkirakan jatuhnya pesawat. Kami sudah mengukur di peta bagaimana rute perjalanan pesawat tersebut, kemudian deviasi atau kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh pesawat tersebut ketika dia mengalami emergensi. Seberapa jauh kira-kira dia melakukan penyimpangan, kira-kira dengan trek yang sudah lewati, arah mana saja yang bisa menjadi perkiraan lokasi jatuhnya pesawat. Apa arti penemuan ini? Menambah kepercayaan diri dari tim TNI Angkatan Udara, tim Basarnas, dan juga
jajaran TNI kita. Iya, kita bisa membuktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu mengatasi kejadian kecelakaan yang ada di wilayah kita dengan tidak dalam artian kami tidak mengharapkan tentunya kecelakaan ada, tapi ketika terjadi sesuatu hal, kami sanggup melakukan pencarian dan pertolongan dengan sesegera mungkin dengan peralatan dan kemampuan yang memadai. Itu maksudnya. Tugas masih banyak, Mas, masih ada ke depan lagi proses pencarian, dan tentu teman-teman semua diharapkan bisa ikut berpartisipasi lebih maksimal lagi. Mudah-mudahan doa kita semua cepat terselesaikan, cepat ditemukan, dan mudah-mudahan ini menjadi kepercayaan diri baru bagi kita semua untuk membangun sama-sama bangsa ini. Ada yang ingin disampaikan kepada keluarga penumpang dari AirAsia nih? Jadi kami membawa pesan dari Komandan Lanut Halim Perdana Marskal Pertama Sri Pulung, bahwa kita harus bekerja menuntaskan misi ini semaksimal mungkin untuk membantu pencarian saat ini dan memberi keyakinan pada keluarga bahwa kita bisa menemukan saat ini segera mungkin, karena tentunya keluarga dari penumpang maupun kru dari pesawat AirAsia membutuhkan informasi segera mungkin, dan kami pada awalnya tetap berharap bahwa kita menemukan pesawat ini dalam keadaan utuh dan seluruh awak pesawat maupun penumpang dapat selamat. Amin. Tapi yang kami dapatkan hal yang berbeda, tapi paling tidak kami bisa memberikan informasi yang segera kepada keluarga penumpang.